Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat IKADI dimanapun saja kita berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan program kita. Kita akan melayangkan tausiah hangat di tengah-tengah kita. Kali ini kami dari kawan-kawan IKADI berkunjung ke rumah Ustadz Haji Fahim Ahkam, Sarjana Syariah, dan insya Allah dalam sore hari ini kita akan membahas seputar fikih puasa, Ustaz, karena mengingat di tahun ini fikih kita agak sedikit lumayan rumit nih, Ustaz, karena hadirnya wabah atau virus corona ini. Mungkin nanti akan kita bincangkan seputar fikih Ramadan di tahun ini. Untuk itu pemirsa, untuk lebih memanfaatkan waktu kita, langsung saja kita saksikan mungkin pengantar dari Ustadz Haji Fahim Ahkam, Sarjana Syariah. Kepada Ustadz mungkin langsung saja kami berikan waktu yang selas-selasnya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa ba'du. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Sahabat IKADI dimanapun berada, lalu kaum muslimin yang insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita. Alhamdulillah, ala kulli hal kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang selama ini kita panjatkan, Allah ijabai. Kita senantiasa minta kepada Allah diberikan usia yang panjang, diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Walaupun rasa syukur kita tentunya tidak boleh berkurang ketika Allah juga menguji kita dengan sesuatu yang lain dari biasanya. Kalau selama ini kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu nyaman, dengan begitu tenang secara berjamaah di masjid, ramai-ramai bertadarus di masjid, ramai-ramai mengadakan kajian-kajian, majelis-majelis ilmu yang juga luar biasa ramainya, maka tahun ini kita mengurangi keramaian itu, walaupun alhamdulillah masih bisa diganti dengan kajian-kajian di rumah, tadarus-tadarus di rumah, dan seterusnya. Insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala selama kita tetap ikhlas dalam menjalankan aktivitas ibadah semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan memperbanyak keluh kesah dan seterusnya. Walaupun kita memperbanyak aktivitas ibadah di rumah, insya Allah hati kita tetap merasa tenang. Kenapa? Banyak sekali fatwa para ulama yang sudah sampai kepada kita. Para ulama memfatwakan supaya kita sholat tarawih di rumah. Insya Allah walaupun berjamaah dengan keluarga, sami'na wa ata'na, dan pahala berjamaahnya tetap ada. Lalu kemudian para ulama juga menganjurkan kita supaya sholat Jumatnya di rumah, insya Allah diganti dengan sholat duhur, sami'na wa ata'na, mudah-mudahan juga tidak mengurangi nilai pahalanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah artinya walaupun aktivitas kita cukup terbatas, tapi karunia Allah, pahala Allah tetap tidak berbatas.
Jadi sebanyak mungkin tetap kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas walaupun di dalam rumah dengan nilai-nilai ibadah yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, paling tidak ada ibrah yang bisa kita ambil bersama. Mungkin ketika kita berpuasa di rumah, memperbanyak ibadah di rumah, ya semakin mengakrabkan kekeluargaan kita dengan istri, dengan anak-anak di rumah, termasuk memperbanyak aktivitas-aktivitas di rumah kita. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Atau mungkin ibrah-ibrah yang lain. Bagaimana selama ini kita sibukkan dengan aktivitas-aktivitas di luar rumah, apalagi bapak-bapaknya itu jarang interaksi dengan anak-anak. Alhamdulillah, ini banyak waktu bermain dengan anak-anak di rumah. Sehingga ikatan emosional dengan istri, dengan anak, ini semakin terjaga dengan baik. Nah, banyak persoalan fikih yang memang kemudian muncul di tengah pandemi corona ini yang mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama pada sore hari ini. Jadi nanti silakan kita perbanyak diskusinya ya lewat pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masyarakat kita. Jadi saya persilahkan. Oke, jazakallah Ustaz. Subhanallah, tadi penjelasan dari Ustaz Fahim Akam tentang sedikit prolog tentang bagaimana menyikapi fikih puasa di tahun ini khususnya yang cukup unik, sahabat-sahabat IKADI dan kaum muslimin dimanapun berada. Untuk selanjutnya mungkin untuk lebih memahamkan, mungkin dari sahabat-sahabat yang lain ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili sahabat-sahabat yang di rumah Ustaz ya. Mungkin nanti silakan ditanyakan supaya lebih jelasnya. Monggo dari Pak Ujang atau Mas Didi. Kayaknya Mas Didi dulu nih, ya biar nggak ngantuk. Silakan Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tadi. Dengan penjelasan yang sudah beliau sampaikan, maka kami sebagai pendengar kemudian muncul pertanyaan. Terutama pertanyaan yang mungkin mewakili dari sebagian masyarakat kita. Khususnya tentang sholat tarawih. Apakah sholat tarawih jika dilakukan di rumah dalam kondisi seperti ini, itu pahalanya sama saja ketika dilaksanakan di masjid? Itu Ustaz yang mungkin perlu penjelasan yang lebih detail lagi tentang pertanyaan yang seperti itu. Ini banyak ditanyakan ya? Dan ini banyak ditanyakan di masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang bagaimana kalau kita melaksanakan sholat tarawih di rumah. Sebetulnya pertanyaan ini sudah banyak dijawab oleh para ulama-ulama kita. Dan kita bisa melihat pada sejarahnya. Rasulullah SAW, kira-kira beliau lebih banyak sholat tarawih secara berjamaah atau sendiri beliau? Nah, ternyata dalam sejarahnya beliau sholat tarawih berjamaah cuma 3 hari atau 4 hari saja. Setelah itu beliau melaksanakan sholat tarawih di rumah sendiri. Mohon maaf, karena beliau khawatir kalau kaum muslimin menganggap sholat tarawih itu hukumnya wajib. Sehingga beliau lebih banyak melaksanakan sholat tarawih sendiri di rumah. Nah, ini paling tidak catatan buat kita. Minimal semangat kita adalah meneladani Rasulullah SAW. Mungkin kalau kita sholat tarawih di masjid, ada juga ketidakpuasan kita. Misalnya, ketika kita mau sholat panjang, ternyata banyak di antara jamaah itu yang sudah tua, yang lemah, atau mungkin anak-anak yang ikut sholat tarawih, maka sholat tarawihnya tidak bisa panjang. Tapi ketika kita sholat tarawih di rumah, diniati untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, malah kita bisa sholat tarawih dengan panjang sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita. Maka jangan khawatir terkait dengan pahala.
insya Allah tidak mengurangi pahala berjamaah kita sebagaimana jamaah tarawih di masjid. Karena di rumah juga kita insya Allah berjamaah dengan keluarga kita masing-masing. Kalau toh, mohon maaf, tidak berjamaah dengan keluarga, minimal sudah kita niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi bisa dilaksanakan sholat tarawih dengan sholat yang cukup panjang. Nah, bahasan ini disampaikan oleh para ulama demi menekan kemadharatan yang lebih besar. Mohon maaf, ketika musim corona seperti ini, lalu kita memaksakan diri untuk sholat tarawih ke masjid. Lalu kemudian ternyata jumlah kasus penularan COVID-19 ini semakin banyak, maka tidak akan pernah selesai tugas pemerintah. Justru ketika kita sholat di rumah, sholat tarawih di rumah, insya Allah juga dalam rangka membantu pemerintah untuk segera memutus rantai penularan COVID-19 sekaligus dalam rangka ketaatan kepada fatwa para ulama. Insya Allah tidak usah khawatir, banyak kaidah-kaidah yang dipakai oleh para ulama dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemadharatan, keburukan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan, apalagi kalau sifat kebaikan itu sedikit. Atau ad-dararu yuzalu, yang namanya kemadharatan itu wajib dihilangkan. Jadi kalau kemudian muncul kasus seperti ini, ya insya Allah bagian dari menghilangkan kemadharatan, kita sholat tarawih berjamaah di rumah. Lalu ya, ayat Al-Quran juga ada berapa yang bisa dijadikan pegangan oleh kaum muslimin. Misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau mencampakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah terkena virus ini. Karena sebagian orang justru terkena virus tapi dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Jadi apa istilahnya itu? OTG ya, OTG. Jadi tanpa gejala, orangnya sehat tapi sebetulnya sudah positif terkena virus. Baik Ustadz, ini menarik nih berbicara masalah sholat. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga sering muncul ke kita-kita yang mungkin ilmunya belum sampai ketika kita ingin menjawabnya, yaitu tentang sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Itu kan ada tata cara sendiri, baik sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri, yang dimana ada khutbahnya, ada rukun khutbahnya dan sebagainya. Nah ini juga menjadi terutama saya juga masih kebingungan bagaimana cara melaksanakannya nanti gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah sholat Jumat yang diganti dengan sholat duhur di rumah dan sholat id yang dilaksanakan di rumah. Terkait dengan sholat Jumat yang kemudian diganti di rumah, maka kita fahami terlebih dahulu. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan menggunakan tata cara yang khusus. Lalu di waktu yang khusus, dan ini berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Karena sholat Jumat harus diawali dengan khutbah Jumat. Lalu kemudian kaum muslimin, para jamaah wajib mendengarkan khutbah Jumat dengan khusyuk. Maka tentu tata caranya harus melibatkan orang banyak di sini. Sholat Jumat ada khutbahnya, ada khotibnya, ada muadzinnya, sekaligus jamaah yang mendengarkan khutbah yang disampaikan, lalu dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Nah, mengingat sholat Jumat tidak mungkin dilaksanakan di rumah, karena tidak ada fatwa ulama yang membolehkan sholat Jumat di rumah, maka sikap kita mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di rumah, yaitu tetap berjamaah dengan keluarga kita, dilaksanakan 4 rakaat
ya sebagaimana sholat duhur yang lain, tapi dilakukan di waktu Jumat. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa tetap melaksanakan sholat Jumat di rumah dengan alasan ya idza amartukum bisyai'in fasna'u mastata'tum. Jadi kalau diperintah melaksanakan sesuatu maka lakukan semampunya. Tapi mohon maaf ini termasuk pendapat yang minoritas. Adapun pendapat jumhur ya sholat Jumatnya cukup diganti dengan sholat duhur di rumah berjamaah dengan keluarga masing-masing. Yang kedua terkait dengan sholat id. Apakah boleh dilaksanakan di rumah atau tidak? Sebelumnya mohon maaf ini juga ikhtilaf para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganjurkan bahwa sholat idnya tetap dilaksanakan di rumah dengan catatan tidak melaksanakan khutbah lagi. Jadi tetap sholat id, niatnya sholat id 2 rakaat, tapi tidak dilaksanakan khutbah id. Lalu sebagian yang lain pendapatnya mengatakan bahwa tidak perlu melaksanakan sholat id di rumah dengan alasan bahwa sholat id itu tata caranya khusus. Jadi sebagaimana sholat Jumat ada khutbah Jumatnya, ada khutbah idnya. Jadi buat yang mengatakan tidak perlu melaksanakan sholat id, nah ini alasannya seperti itu. Karena tata cara sholat id itu pelaksanaannya khusus. Ada khutbahnya, sedangkan kalau di rumah ya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, tapi kita bisa mengambil kesamaannya. Dua-duanya meminta kita supaya tetap ya stay at home walaupun ibadah di rumah. Baik itu mau sholat id di rumah ataupun tidak, ya dua-duanya tetap menganjurkan di rumah. Nah itu mungkin sedikit penjelasan tentang sholat Jumat dan sholat id di rumah. Baik Ustadz, seperti Ana bilang di awal tadi bahwa tahun-tahun ini memang fikih itu menjadi kajian yang sangat unik sekali ya. Seperti yang kita lihat di lingkungan kita gitu ya. Jadi ada dua kubu, dua golongan ya, dua pemahaman Pak ya, tentang bagaimana menyikapi ketika kita taat atau tidak dengan fatwa ulama atau peraturan pemerintah. Kadang kita di tengah-tengah kita menjadi ada yang sampai gontok-gontokan dan sebagainya. Itu seperti itu. Baik, berikutnya pertanyaan tentang bagaimana sikap kita terhadap jamaah yang punya pandangan lain. Jadi berbeda pandangannya dengan pemerintah, tetap memaksakan diri untuk sholat berjamaah di masjid, termasuk mungkin juga sholat tarawihnya tetap ke masjid. Baik, sikap kita tentu jangan pernah bosan untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Karena apapun itu, siapapun itu tetap adalah objek dakwah kita, tetap saudara kita kaum muslimin. Secara garis besar saya tangkap ada 2 kelompok kaum muslimin yang menyikapi masalah virus corona ini terjebak dalam ekstremitas. Jadi dua-duanya tetap ekstrim. Satu kelompok yang gaya berpikirnya mengadopsi orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu berpendapat bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini atau yang terkait dengan kehidupan manusia ini itu 100% adalah berdasarkan kemampuan manusia, usaha manusia, lalu kemudian menyampingkan takdir. Nah, orang-orang seperti ini akan meniadakan solusi-solusi langit dalam hidupnya. Bahkan ketika menyikapi virus ini, maka mereka terlalu mempercayakan diri dengan teknologi-teknologi buatan manusia, lalu kemudian melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi berdoa supaya dijauhkan dari bala, dijauhkan dari wabah ta'un ini dan seterusnya, termasuk virus corona ini. Yang kedua, kelompok kaum muslimin yang cenderung memahami virus ini sebagaimana orang-orang Jabariyah dulu ketika memahami konsep takdir.
Jadi orang-orang Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu semata-mata karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu manusia tidak ada peran sama sekali dalam proses hidup ini. Maka orang-orang Jabariyah memandang manusia ini seperti robot yang sekedar menjalankan program yang sudah didesain oleh yang punya. Maka tentu ini juga salah kaprah, karena pada hakikatnya juga ada takdir-takdir yang pada hakikatnya bisa dirubah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu memiliki solusi yang ingin menggabungkan antara solusi langit dengan solusi bumi. Jadi selain ikhtiar manusia, juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa digabungkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, contoh misalnya, sekarang fatwa ulama-ulama besar itu sudah menganjurkan ya sholat di rumah, sholat berjamaah di rumah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga sama. Lalu fatwa organisasi agama, organisasi kemasyarakatan juga sudah menganjurkan untuk stay at home, sholat berjamaah di rumah. Termasuk fatwa atau anjuran dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan, saya kira sudah cukup jelas. Maka kita tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun kalau ada yang berbeda pendapat, jangan pernah bosan untuk memberikan nasihat kepada mereka. Ya, supaya jangan sampai terjebak dalam ekstremitas tadi. Mungkin Qadariyah, mungkin juga Jabariyah. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi kita gabungkan antara ikhtiar manusia sekaligus dengan ya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, saya menanyakan tentang sholat syuruk ini. Sholat syuruk itu kan biasanya dikerjakan berjamaah subuh di masjid, baru menunggu sampai waktu terbit, baru melaksanakan sholat syuruk. Nah, apakah ketika ada pandemi ini kita dianjurkan untuk sholat subuh di rumah, sholat wajib itu di rumah, tidak di masjid? Jadi apakah ketika kita sholat subuh berjamaah di rumah, ini bisa kita langsung untuk menunggu waktu syuruk dan melaksanakan sholat syuruk? Itu saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan sholat sunnah syuruk atau isyraq yang selama ini biasa sholat jamaah subuh di masjid, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah syuruk. Sekarang subuh di rumah, lalu apakah boleh melaksanakan ibadah sholat sunnah syuruk? Satu yang harus kita pahami bahwa sholat sunnah syuruk itu pahalanya cukup besar. Walaupun kalau melihat teks hadisnya, Nabi SAW memberikan syarat. Misalnya Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shalla as-subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams. Jadi barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, artinya sholat subuhnya betul-betul dilakukan berjamaah di masjid, lalu dilanjutkan dengan duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar, tsumma shalla raka'atain, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, maka kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Bahkan beliau mengatakan tamah sampai 3 kali, sempurna pahalanya dia dapatkan. Artinya memang pahalanya cukup besar, apalagi buat yang belum pernah haji, belum pernah umrah. Maka ini solusi dari Nabi SAW supaya memperbanyak sholat sunnah syuruk. Hanya saja, ya sepemahaman kami, sholat syuruk ini Nabi jelas memberikan syarat itu. Sholat as-subha fi jama'atin. Jadi sholat subuh berjamaah. Dan konteks jamaah di sini adalah berjamaah di masjid. Jadi kalau buat laki-laki, misalnya tidak bisa melaksanakan sholat syuruk karena sholatnya di rumah,
maka bisa mencari alternatif pahala-pahala ibadah lain yang insya Allah juga besar nilai pahalanya. Akan tapi buat perempuan yang jarang berjamaah di masjid tapi sholat subuh di rumah misalnya, fatwa Syekh bin Baz, beliau memfatwakan bolehnya perempuan sholat syuruk di rumah walaupun sholat subuhnya di rumah. Ya tentu dengan cara yang kurang lebih sama dengan di masjid. Misalnya sholatnya dilakukan di awal waktu, lalu kemudian setelah sholat dilanjutkan dengan zikir, bukan dilanjutkan dengan aktivitas-aktivitas rumah seperti nyapu, goreng tempe, dan seterusnya, memasak. Nah ini tidak ada tuntunannya seperti itu. Jadi murni dilakukan memperbanyak zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat syuruk. Nah, kalau fatwa Syekh bin Baz, buat perempuan itu diperbolehkan. Nah sekarang ketika melihat kondisi yang seperti itu, ya sudah, buat laki-laki bisa mencari pahala ibadah lain yang insya Allah juga tidak kalah besarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat IKADI dimanapun berada dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini dulu perbincangan santai kita pada kali ini, dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Haji Fahim Ahkam, sarjana syariah. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin tentunya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih membingungkan. Silakan nanti ditonton di Facebook kami IKADI Oku, dan Instagram juga IKADI Oku, serta bisa dibuka di channel YouTube Muslim Milenial dan IKADI Oku. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu hobi. Salah satu hobi.